Goldilocks dan tiga beruang. Di dalam sebuah hutan yang rindang, hiduplah sebuah keluarga beruang yang terdiri dari ayah beruang, ibu beruang, dan Rusty, si anak beruang. 3 ekor beruang itu tinggal di sebuah rumah berdinding batu-batu merah yang hangat dan nyaman. Mereka selalu melakukan rutinitas yang sama. Pagi hari saat semua bangun tidur, masing-masing membenahi kasur, menepuk-nepuk bantal bulu angsa agar tetap mengembang, dan melipat selimut dengan rapi. Setelah itu, keluarga beruang mandi di bawah air pancuran yang segar dengan memakai sabun semerbak beraroma bunga magnolia. Usai mandi dan mengenakan pakaian lengkap, keluarga beruang berkumpul di ruang makan untuk menyantap sarapan pagi yang lezat, bubur gandum yang disiram madu hutan. Nyami. Ya, rutinitas pagi yang menyenangkan. Dan seperti pagi-pagi biasanya, pada pagi hari yang cerah itu ibu beruang memasak bubur gandum dan memanggil keluarganya untuk sarapan. Ia menuangkan bubur ke dalam 3 buah mangkuk dan ketiga beruang itu duduk di kursi masing-masing untuk makan bersama. "Ibu, bubur ini terlalu panas," teriak Rusty ketika menyuapkan sesendok bubur ke dalam mulutnya. Lalu, ia meniup-niup mangkuk yang berada di depannya itu. "Kita harus dinginkan sebentar buburnya," kata ayah beruang yang juga merasakan kalau bubur itu memang panas sekali. Ibu beruang mengangguk setuju. Mereka bertiga memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke hutan, sementara membiarkan bubur gandum itu menjadi sedikit lebih dingin. Ibu beruang mengambil keranjang anyam miliknya untuk berjaga-jaga. Siapa tahu di dalam hutan banyak buah ceri untuk dipetik. Lumayan, bisa dicampur dengan bubur gandum yang akan mereka santap. Pada waktu yang bersamaan, seorang gadis kecil bernama Goldilocks sedang berjalan-jalan di tepian hutan seorang diri. Ibu Goldilocks sudah berpesan, "Jangan keluar rumah terlalu jauh, nanti kau bisa tersesat." Tapi saat Goldilocks melihat seekor kupu-kupu cantik berwarna biru melintas di depannya, ia sama sekali lupa akan nasihat ibunya. Ia mengikuti kupu-kupu biru itu terbang dari rumput ke rumput, dari bunga ke bunga, dan dari pohon ke pohon. Sampai akhirnya Goldilocks tidak sadar kalau ternyata ia telah berada sangat jauh dari rumahnya. "Oh tidak, aku tersesat," keluh Goldilocks. Goldilocks berusaha mencari jalan pulang. Dan di tengah perjalanan ia merasa lapar. Tentu saja itu karena dari tadi pagi ia belum sarapan. "Hei, ada sebuah rumah. Mungkin aku bisa singgah sebentar untuk beristirahat," kata Goldilocks senang. Perutnya benar-benar sangat lapar. Goldilocks mengetuk pintu rumah itu berkali-kali, tapi tidak ada siapapun yang menjawab. Rumah itu adalah rumah keluarga beruang dan mereka memang sedang tidak berada di rumah. Goldilocks memberanikan diri untuk masuk tanpa permisi. Ia melihat di sisi meja ada 3 buah mangkuk yang berisi bubur gandum. Air liurnya menetes dan perutnya sudah berbunyi. Kruyuk, 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 kruyuk. Goldilocks tak dapat menahan rasa laparnya. Cepat-cepat, ia mengambil sebuah sendok untuk mencicipi bubur gandum itu. Pertama-tama,
ia mencicipi bubur gandum dari mangkuk besar milik ayah beruang. "Astaga, bubur ini panas!" teriaknya. Lalu ia mencicipi bubur gandum dari mangkuk berukuran sedang milik ibu beruang. Ini sudah dingin. Dan akhirnya ia mencicipi bubur gandum dari mangkuk yang kecil. "Nah, ini baru pas," ujarnya sambil melahap semua isi mangkuk milik Rusty. Setelah puas makan, Goldilocks ingin beristirahat sejenak. Ia masuk ke ruang tamu keluarga beruang dan menemukan 3 buah kursi yang ukurannya berbeda-beda. Pertama, Goldilocks menduduki kursi yang paling besar. "Au, kursi ini terlalu keras," katanya. Lalu, ia menduduki kursi yang berukuran sedang. Ini terlalu empuk," ujarnya. Goldilocks sembari berusaha bangkit. Terakhir, ia menduduki kursi kecil milik Rusty yang ukurannya cocok dengan ukuran badan Goldilocks. Nah, ini pas. Tapi tiba-tiba, brak! Kursi kecil itu patah karena Goldilocks menghempaskan dirinya terlalu kuat saat duduk. Mata Goldilocks kini terasa berat. Ia mengantuk dan ingin tidur. Maka ia mencari kamar tidur yang letaknya berada di lantai atas. Di kamar itu terdapat 3 buah tempat tidur. Pertama, Goldilocks mencoba tempat tidur yang paling besar. Kasur ini terlalu keras," ia protes. Lalu ia mencoba tempat tidur yang berukuran sedang. Ini terlalu tinggi," keluh Goldilocks. Terakhir, ia berbaring di tempat tidur kecil milik Rusty. Nah, ini baru pas. Dan Goldilocks pun tertidur pulas. Tak lama kemudian, 3 ekor beruang kembali ke rumah. Di dalam rumah, mereka mendapati ada sesuatu yang berubah. Ayah beruang melihat mangkuk buburnya yang besar dan berkata dengan suara yang berat, "Seseorang telah mencicipi buburku." Lalu, ibu beruang melihat mangkuk buburnya yang berukuran sedang dan berkata dengan suaranya yang lebih ringan, "Seseorang telah mencicipi buburku." Kemudian, Rusty si anak beruang melihat mangkuk buburnya yang mungil dan menangis dengan suara yang nyaring. "Seseorang telah mencicipi buburku dan menghabiskannya." 3 ekor beruang lalu masuk ke ruang tamu dan kembali mendapati ada sesuatu yang berubah. Ayah beruang melihat kursinya yang besar dan berkata dengan suaranya yang berat, "Seseorang telah menduduki kursiku." Lalu, ibu beruang melihat kursinya yang berukuran sedang dan berkata dengan suaranya yang lebih ringan, "Seseorang telah menduduki kursiku." Kemudian, Rusty si anak beruang melihat kursinya yang mungil dan menangis dengan suaranya yang nyaring. "Seseorang telah menduduki kursiku dan mematahkannya." 3 ekor beruang kemudian masuk ke kamar tidur dan lagi-lagi mendapati ada sesuatu yang berubah. Ayah beruang melihat tempat tidurnya yang besar dan berkata dengan suara yang berat, "Seseorang telah tidur di kasurku." Lalu, ibu beruang melihat tempat tidurnya yang berukuran sedang dan berkata dengan suaranya yang lebih ringan, "Seseorang telah tidur di kasurku." Kemudian, Rusty si anak beruang melihat tempat tidurnya yang mungil dan menangis dengan suaranya yang nyaring.
Seseorang telah tidur di kasurku dan dia masih di sana. Tangisan Rusty membangunkan Goldilocks. Ia sangat kaget melihat 3 ekor beruang sedang menatap dirinya. Oh, maafkan aku. Aku masuk rumah kalian tanpa permisi. Aku tersesat. Perutku sangat lapar dan aku mengantuk. Itulah mengapa aku menghabiskan bubur di meja makan. Tidak sengaja mematahkan kursi dan jatuh tertidur di kasur ini, kata Goldilocks ketakutan. Ia berharap keluarga beruang mau memaafkannya. Jadi kau tersesat, gadis kecil? Tanya ibu beruang lembut. Kalau masih lapar, ayo kita makan bersama. Kebetulan aku baru saja memetik buah ceri segar dari hutan. Usai makan, kami akan mengantarkan kau kembali ke rumah. Kami sering melihatmu bermain di tepian hutan, jadi kami tahu di mana rumahmu, ucap ibu beruang. Dan aku rasa kita bisa berteman baik, seru Rusty girang. Alangkah senang hati Goldilocks. Ia dapat kembali pulang ke rumah dan memiliki 3 sahabat baru yang baik hati. Kini, setiap pagi Goldilocks boleh datang ke rumah keluarga beruang untuk makan bubur gandum yang lezat.